Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum ibu mulai pembelajaran, pertama bisa Pak? Ini ya, disiapkan ya. Baca doa. Kita bersama kepada ibu baik. Hari ini kita akan belajar tentang menjaga lingkungan. Nah, coba kita semua lihat keluar jendela. Ada pohon yang hijau, langit yang biru, dan cerah ya. Dan udara yang kita hirup segar sekali kan? Ya. Nah, ini semua bagian dari lingkungan kita. Tapi coba bayangkan, jika di lapangan sekolah kita banyak penuh dengan sampah, selokan tersumbat, dan udara yang penuh dengan asap, kira-kira kita masih nyaman untuk belajar di sini apa tidak? Iya. Pasti tidak ya. Nah, bumi itu adalah rumah terbesar kita. Hari ini kita akan belajar mengapa menjaga lingkungan itu sangat penting dan aksi hebat apa saja yang akan kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh kegiatan menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui tindakan sederhana. Yang keempat, peserta didik dapat bekerja sama dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami dampak positif dan negatif dari perilaku manusia terhadap lingkungan. Lingkungan adalah tempat tinggal kita bersama. Di dalamnya ada manusia, tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Agar kita bisa hidup dengan sehat dan nyaman, lingkungan sekitar kita juga harus bersih dan terawat. Sayangnya saat ini sudah banyak sekali lingkungan yang sudah mulai rusak karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya membuang sampah sembarangan,
dan menebang pohon sembarangan. Sekarang ibu tanya, apa akibat dari membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan? Coba angkat tangan yang bisa menjawab dapat bintang. Karena apa? Betul sekali. Beri tepuk tangan buat Hana dulu. Rena. Ini Rena, baca ke depan. Baik, jadi akibat membuang sampah sembarangan dan menebang pohon sembarangan itu, akibatnya bisa terjadi banjir, sarang penyakit, hingga udara yang kotor dan bau. Oleh karena itu, menjaga kebersihan itu, menjaga lingkungan itu bukan hanya tugas orang dewasa saja, melainkan tugas kita sebagai anak kelas 4 juga bisa menjadi pahlawan lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan menghemat air. Kita sudah ikut merawat bumi tercipta agar tetap hijau dan indah. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Contoh lingkungan itu ada apa saja? Betul sekali. Jadi contoh lingkungan itu ada rumah, sekolah, taman, dan sungai. Sekarang jenis-jenis lingkungan. Ada apa saja? Coba katakan yang lingkungan alam. Katakan, ada yang tahu? Ya, siapa namanya? Ya, apa? Betul sekali. Beri tepuk tangan buat Nah, kemudian lingkungan buatan. Ada yang tahu? Ya, siapa namanya? Kalian. Apa saja lingkungan buatan? Rumah, sekolah, jalan raya, taman. Betul sekali. Beri tepuk tangan buat Rahim. Jadi jenis-jenis lingkungan itu ada lingkungan alam dan buatan. Nah, lingkungan alam contohnya hutan, gunung, sungai, dan laut. Kemudian lingkungan buatan ada rumah, sekolah, jalan raya, dan taman. Lingkungan alam terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan lingkungan buatan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pentingnya menjaga lingkungan. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Yang pertama, agar tetap bersih dan sehat. Yang kedua, mencegah penyakit. Ketiga, membuat udara segar. Yang keempat, mencegah banjir. Dan menjaga kelestarian alam. Nah, jika lingkungan dijaga dengan baik, kehidupan manusia akan menjadi lebih nyaman. Sebaliknya, lingkungan yang kotor dapat menimbulkan berbagai masalah seperti banjir dan penyakit. Selanjutnya, dampak lingkungan kotor. Ada yang bisa menjawab? Faris, coba jawab. Menyebabkan penyakit, bau tidak sehat, terjadi banjir, pencemaran air dan udara, lingkungan menjadi tidak nyaman. Bagus sekali. Beri tepuk tangan. Tepuk tangan mana? Karena sudah berani menjawab. Nah, dampak lingkungan kotor itu yang pertama menimbulkan penyakit, bau tidak sedap, terjadi banjir, pencemaran air dan udara, lingkungan menjadi tidak nyaman. Nah, sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air,
sehingga menyebabkan banjir. Lingkungan yang kotor juga menjadi tempat berkembangnya nyamuk dan kuman penyakit. Selanjutnya, cara menjaga lingkungan di rumah dan sekolah. Ada yang bisa menjawab? Ya, yang tadi jawab boleh jawab lagi. Fatin jawab dulu. Kelihatan. Yang di rumah ya. Bagus sekali, tepuk tangan dulu buat Fatin. Ini ke depan. Nah, selanjutnya yang di sekolah ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Seperti TH. Tepuk tangan buat Mereka sudah dapat bintang berapa? Hebat sekali ya, sudah berani menjawab. Nah, yang di rumah itu cara menjaga lingkungan yang pertama membuang sampah pada tempatnya, menyapu dan membersihkan rumah, menghemat air dan listrik, menanam tanaman, memilah sampah. Dan yang di sekolah melaksanakan piket sekolah, tidak mencoret meja dan dinding, menjaga kebersihan toilet, menghemat penggunaan air, dan membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang di rumah ini menjaga lingkungan dapat dimulai dari rumah. Hal-hal kecil seperti membersihkan rumah dan menghemat air sangat membantu menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang di sekolah, sekolah yang bersih membuat kegiatan belajar menjadi nyaman. Semua siswa harus bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Contohnya piket, gitu ya. Nah, ini ada sampah organik. Sampah organik ini jenis-jenisnya sampah ya. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme. Sampah ini biasanya mudah membusuk dan sering ditemukan dari sisa makanan atau tumbuhan. Ada yang bisa menjawab contoh sampah organik itu apa saja? Siapa namanya? Pak Is, apa saja? Sisa nasi dan lauk, buah, sayuran busuk, daun kering, ampas teh, kopi, tangki, Betul sekali. Beri tepuk tangan buat ini guys. Nah, contoh sampah organik itu ada sisa nasi dan lauk, kulit buah, sayuran busuk, daun kering, rumput, ampas teh dan kopi, dan cangkang telur. Nah, itu kan termasuk dari alam, ya kan? Kemudian selanjutnya ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan hayati atau hasil produksi manusia yang sulit terurai secara alami. Sampah ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk hancur. Contoh sampah anorganik ada botol plastik, kaleng minuman, kaca, styrofoam. Ada 3 lagi yang mau menjawab? Sekarang kita ya, sekaligus makanan, sedotan plastik, ban bekas. betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Ika. Jadi contoh sampah anorganik itu ada botol plastik, kaleng minuman, kaca, styrofoam, bungkus makanan, sedotan plastik, dan ban bekas.
Jadi kesimpulannya adalah menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab setiap orang agar kehidupan tetap sehat, bersih, dan nyaman. Salah satu cara menjaga lingkungan adalah dengan memilah sampah organik dan anorganik dan mengolahnya dengan benar. Sampah organik dapat dijadikan kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Selain itu, menjaga kebersihan, mengurangi penggunaan plastik, dan membuang sampah pada tempatnya dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Jika semua orang peduli terhadap lingkungan, maka alam akan tetap lestari dan memberikan manfaat bagi kehidupan sekarang maupun di masa depan. Mengerti anak-anak? Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan bermain game. Karena tadi kita sudah belajar tentang sampah. Sampah tadi ada berapa jenis? 2. Siapa saja tadi? Dewi, sudah sebutkan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Dewi. Oke, maju. Nah, bermain game. Nah, sampah organik itu ada apa saja? Organik dan anorganik. Sampah organik itu apa saja? Coba ada tahu bisa angkat tangan? Ya. Daun, buah, sayur, sisa makanan. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Kemudian yang sampah anorganik itu ada apa saja? Botol plastik, lem, mesin, kaca. Betul sekali. Nah, di game ini kita akan memilah sampah organik dan sampah anorganik. Karena kalian tadi sudah belajar jenis-jenis sampah anorganik dan organik itu, jadi Ibu akan membagi 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yuk, lihat itu semuanya. Jadi Ibu bagi kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kita baris kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Nah, kita akan memilih memasukkan sampah sesuai dengan jenisnya, sampah organik, sampah anorganik, ya. Kan tadi aku sudah menjelaskan sampah organik itu apa saja, sampah anorganik itu apa saja ya. Ngerti? Ya, yuk semuanya baris. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Nanti cara mainnya ya, yang di depan dengerin ya, yang di depan ini maju cepet-cepetan, masukkan sesuai dengan jenis sampahnya. Dengerin, ada 1 yang Ibu kasih ini. Yang Ibu kasih ini, waktu tadi kartu sampah kalian masukkan sesuai jenisnya, gitu ya, sampah organik atau anorganik. Nanti kalau sudah, yang di depan masuk ke belakangnya temannya yang paling belakang. Terus maju terus, gitu ya. Yuk. Siap ya? Ayo. 1, 2, 3.
Nah, yang sudah duluan dapat bintang besar. Tapi meskipun sudah duluan, tapi pas ada yang salah, bintang besarnya cuma dapat satu ya. Ya. Bantu dulu. Terus yang sudah duluan, yang kedua dapat tadi kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 ini nanti ya dilihat dulu ini kelompok ada kelompok berapa? Satu, ibu cek ya. Kelompok 1 ini di sampah organik, betul apa salah? Betul. Ini sampah organik, betul apa salah? Betul. Ini? Betul. Ini? Betul. Yang betul semua dari kelompok 1. Kelompok berapa? Ya. Juara 2. Nah, ini juara 1. Ayo sini maju semua. Karena yang betul semua, jadi satu anak dapat 2. Satu dapat 2. 2. Juara 2 kelompok 1. Ya apa-apa ya nak ya, kan ini kan permainan ya. Jadi kita anak-anak sudah mengerti ya, sampah organik itu apa saja, sampah anorganik itu apa saja. Nah, jadi sebelum ibu tutup pelajaran hari ini, jangan lupa untuk kita semua untuk menjaga lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Dengerin ya, dengerin. Jangan membuang sampah sembarangan dan menghemat air. Jangan lupa itu ya, nak ya. Nanti kalau kita melihat sampah di dalam kelas berserakan, apa yang harus kita lakukan? Apa? Betul, membuang ke tempat sampah. Tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik, ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.